Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersukacita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga engkau bertekad terlahir di alam suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas besar budi ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Sebelum kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa, marilah dalam sikap hening, sikap merenung. Putra putri beliau, anak-anak beliau maupun cucu maupun yang pernah mengenal beliau akan diingatkan tentang pengorbanan orang tua yang pernah diberikan untuk anak-anaknya. Kasih sayang orang tua, perhatian orang tua. Sekalipun saat ini orang tua telah tiada, seorang ayah telah tiada, semoga dalam benak masing-masing putra putri beliau terpatri pengorbanan dan kasih sayang orang tua, dan ingin membalas kebaikan dari orang tua itu dengan selalu menjaga keharmonisan, kerukunan, dan nama baik keluarga sebagai balasan atas kasih dan pengorbanan dari orang tua yang telah tiada. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang orang tua untuk anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderai jatuh dari matanya.
Seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta orang tua pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap Ning, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Hara Budayana Surabaya Pusat Gede nomor 1, ikut mengucapkan bela sungkawa, ikut mendoakan kepergian atau wafatnya almarhum Bapak Sutikno Budi Sutio. Ditinggal kematian seorang ayah sekalipun anak-anak putra-putri beliau mungkin secara finansial, secara ekonomi sudah tidak tergantung lagi kepada seorang ayah. Masing-masing sudah bisa cari makan sendiri-sendiri. Namun tetap menimbulkan kecemasan, ketakutan ya, bagi anak-anak dan kekhawatiran maupun kesedihan-kesedihan. Karena tidak gampang, tidak mudah berpisah dengan orang yang sudah sekian puluh tahun untuk berkumpul, tidak mudah. Gampang saja ketika kita melayat kepada teman, kepada relasi, memberi nasihat keluarga, sabar ya, ikhlaskan, relakan. Kita bisa memberi nasihat dengan lancar, tapi apa yang terjadi apabila perpisahan terjadi dalam keluarga kita sendiri, darah daging kita sendiri, susah untuk melepaskan dan mengikhlaskan. Karena sesuatu yang sudah berkumpul sekian puluh tahun membentuk kemelekatan-kemelekatan yang sulit untuk dilepaskan. Namun bagaimanapun juga almarhum dan juga kita semua tanpa kecuali harus tunduk pada hukum ketidakkekalan, ketidakabadian. Sang Buddha mengatakan siapapun yang pernah lahir, cepat atau lambat, mau atau tidak mau harus berpisah, harus mengalami kematian. Karena kematian merupakan hukum universal, agama apapun, suku bangsa apapun juga akan mengalami kematian. Yang mengalami kematian bukan saja orang-orang biasa, para nabi, para Buddha pun juga melalui proses kematian. Karena hukum ketidakkekalan, ketidakabadian itu sudah menjadi corak umum bagi semua makhluk hidup yang pernah dilahirkan, harus mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Di saat-saat akhir, seorang anak yang telah menyatakan bakti dan hormat dengan memberikan doa. Di saat kita berdoa tadi, kita manjatkan doa-doa dan mohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Buddha Amitabha di dalam janjinya yang ke-18 mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan, dan orang itu mempunyai kebajikan, maka jika seseorang itu meninggal akan dijemput dan ditaruh atau ditempatkan di alam surganya, yaitu surga Sukawati.
sudah menjadi tujuan dan harapan setiap orang dan setiap agama. Hidup di dunia bahagia, sejahtera, panjang umur, kalau mati masuk surga. Semoga harapan keluarga dan harapan kita semua sepeninggal almarhum ini benar-benar terdorong telah di alam surga, surga Sukawati, benar-benar menjadi kenyataan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, di samping kita memberikan doa-doa ini ya lewat keyakinan secara agama Buddha maupun keyakinan masing-masing, yakinlah doa yang diucapkan dengan cara apapun, agama pun pasti akan berguna dan bermanfaat bagi arwah almarhum. Dan juga di samping doa kita bisa lihat di sekitar peti jenazah, kita lihat bermacam-macam bunga. Bunga itu bukan tentu saja bukan agar sedap dipandang mata untuk hiasan agar indah, namun sebuah penghormatan yang hidup kepada almarhum. Saya tetap menjalin ikatan emosional dengan beliau. Namun di samping arti yang saya sebutkan tadi dari kalangan umat Buddha, bunga mempunyai makna ketidakkekalan, ketidakabadian. Bunga yang asli itu bisa kentara sekali perubahannya, dipetik besok atau besoknya sudah layu. Mengingatkan yang melihat dan kita semua bahwa kehidupan yang dijalani setiap makhluk adalah kehidupan yang tidak kekal adanya. Namun Bapak Ibu saudara sekalian, kita tidak perlu khawatir dan cemas. Saya yakin semasa kehidupan beliau di tengah-tengah keluarga, di masyarakat maupun dimanapun telah banyak melakukan kebajikan yang dikumpulkan, itulah yang akan menentukan arah kelahiran berikutnya. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang koli terang dan lapang, dan keluarga yang ditinggalkan segera menyadari, mengikhlaskan, merelakan kepergianmu menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.